gue pingin banget mengedukasi teman-teman bahwa bisnis restoran itu tidak semudah yang teman-teman kira. Nah, kita udah rame banget pagi-pagi ya, reservasi 30, 15, sama apa sih yang mau diperhitungkan dari barang 10.000 kan gitu ya. Semoga kalian ini berdua bukan pilihan yang salah buat saya. Saya malu kalau kalian saya pilih, saya naikin jabatannya, terus kalian tiba-tiba jadi malas. Saya jujur saya nggak salah. Pagi, Pak. Siap. Sehat. Pagi. Sehat. Ini event apa? Ada event hari ini? Ya, ada reservasi. Yang berapa? Yang 30. Oh, yang 30 pack. Oh, bukan di atas ya? Terus nanti ada 10 pack juga. Yang 10. Ini yang 30 pack yang prasmanan bukan? Iya. Yang buffet kan? Iya. Yang buffet. Terus sama baru lagi di 218. Yang 10. Iya, yang 10. Ini jam berapa? Jam 12. Jam 12. Oh ya udah. Oke deh. Tito udah datang. Udah. Oke, sip. Selamat pagi, udah nyampe di Corazon ya. Hari ini mungkin akan jadi hari yang panjang di Corazon. Video-video yang gue tampilkan selama gue menjalani atau menjadi konsultan bisnis di beberapa restoran itu semuanya gue pastiin gak ada gimmick ya. Jadi ini sudah persetujuan dari perusahaan yang gue handle juga ya. Satu, pastinya tujuannya untuk exposure perusahaan. Yang kedua, gue pingin banget mengedukasi teman-teman bahwa bisnis restoran itu tidak semudah yang teman-teman kira. Nah, Corazon di tangan gue ini sudah hampir 2 bulan. Dan gue bersyukur sekali ya, puji Tuhan, alhamdulillah Corazon bisa bangkit di tangan gue. Yang pastinya gue sangat bersyukur ya teman-teman. Itu semua berkat kalian semua ya yang selalu support gua juga atas segala yang gua lakuin. Oke, omset Corazon kalau weekend tuh udah kali 10, paling enggak kali 5 ya. Jadi omset yang sebelumnya weekend mereka cuman bisa 5 juta sampai 8 juta kalau weekend ya. Sekarang weekend tuh omset paling kecil 30-an juta gitu. Gue bersyukur sekali ya. Terus tanggal 18 kita ada reservasi dari Bank Internasional 350 packs ya, 350 packs. Jadi lantai 2 benar-benar kita close untuk reservasi tersebut. Dan juga akhirnya di sini gue merangkap teman-teman sebagai bisnis konsultan dan juga general manager ya, karena owner juga berharap gue nggak kemana-mana gitu ya. Tapi ya jelas gue kan nyari duit gitu ya. Terus juga ada project-project juga yang nunggu. Jadi ya keputusannya nantilah ya. Sekarang gue lagi di kantor bareng tim. Jadi hari ini, jangan duduk, nggak enak. Hari ini adalah hari yang berat banget. Nggak berat sih. Hari ini hari yang ribet. Karena ya Corazon mulai rame, drama-drama mulai ada gitu ya. Terus juga jujur aja owner ngasih kewenangan secara penuh kepada gua pribadi untuk menghandle Corazon seutuhnya teman-teman. Jadi for sure kemarin ada staff yang crash dan salah satu juga orang yang cukup penting menurut gua di Corazon langsung mengajukan resign. Jadi gua mau mempertahankan orang ini, tapi ini gua nggak bisa liput karena ini ada diskusi penting yang harus dilaksanakan. Yang kedua, informasi bahagianya hari ini gua bakal offering 2 orang buat naik jabatan. Mudah-mudahan bisa bikin pekerjaan kita di Corazon menjadi lebih baik lagi. Yuk kita keluar yuk. Biar sambil bisa nikmatin suasana di Corazon. Pagi Wan. Pagi, sehat Wan. Alhamdulillah. Hari ini kita ada reservasi 30 ya. Gua kirain buat kapan ya? Gua semalam udah diinfoin tapi gua kirain tuh buat Sabtu apa Minggu. Ternyata hari ini. Wan, yang catering ini punya siapa sih Wan? Bukan punya yang Pak Rahmat ya? Pak Rahmat kan 30 tapi hari Minggu. Bukan kok. Ini siapa nih? Ada di sini. Gua lupa deh. Satu yang 10. Iya, ini mah Mrs. Tasya.
30 pack. Nasi putih. Oh alah, ini masih reservasi, Iya. bukan Bukan buffet. bukan buffet. Ya. Nasi putih 10, seafood platter jumbo. Paket itu pesennya. Paket 31 sama paket satunya satu, ini additionalnya. Sama snack ada main course-nya juga. Total konsum berapa nih? Ada kali 3 juta 4 juta mah ya? Ini ada kok. Semuanya. Gua kirain buffet tadi itu siapa namanya cewek lo tadi depan? Siva lu kan tahu deh. Emang paling kacau ini kan sosial media planner kita nih. Gua yang di sini sebagai GM aja gua nggak tahu loh namanya, dia hafal. Yang cewek-cewek dia hafal. Oke, tadi dia bilang gua tanya katanya buffet, iya gua tabok juga ya kan. Jadi ini 30 reservasinya bukan buffet tapi a la carte teman-teman untuk 30 orang, terus ada 10 juga nanti di sana. Puji Tuhan ya, ini pasti sahabat Koko Kuliner semuanya. For sure, Corazon ini dari segi produk makanan itu udah baik banget, udah bagus banget ya. Koki-kokinya kerjanya bagus, rasa masakannya juga enak. Cuman memang harus ada yang dibenahin dari segi ingredients, cara kerja, preparation, dan lain sebagainya. Oke lah, hari ini schedule-nya padat banget. Mau briefing karyawan yang crash, terus gue juga mau naikin salary serta jabatan oleh 2 karyawan. Terus gue mau meeting sama owner, gue mau meeting sama tim sosial media Corazon. Karena sekarang gue minta tim sosial medianya dikuatin di Corazon gitu ya. Di luar tim gue sendiri ya. Terus apalagi meeting sama supplier ya. Oke lah teman-teman ya, enjoy video hari ini. Gue mau sibuk-sibuk dulu. Halo Ibu. Selamat pagi, sehat. Ada yang bisa dibantu? Iya. Udah reservasi belum? Udah. Sama Tito? Oke. Mau langsung disiapin mejanya? Apa udah disiapin mejanya? Siapin yang sebelah. Oh, yang tadi kamu bilang baru, ya. 15 jadinya? Tadi kan kamu bilang 10 ya? Iya, Oke. Nasi putihnya udah belum? Nasi putih belum. Nasi putihnya nanti aja. Menyusul Mungkin nunggu untuk orangnya. 6 orang aja. Oh. Karena pada makannya setengah-setengah. Jadi Oh, kita gitu. tempat aja ya. Oh, ditaruh di... bakul gitu. kita ada bakulnya? Iya. Ya. Nasi 6 taruh di bakul. Iya. Ada lagi, Bu? Nanti yang lainnya mungkin nambah. Menyusul. Ini paling enggak ini dulu aja. Oh, mau dimasak sekarang langsung apa gimana? Saya jam 11 mau ini dulu meeting dulu. Makannya mungkin setengah 12. Kira-kira masaknya Atau mau Ibu confirm ke kita aja kalau mau kita masak? Takutnya kita kecepatan atau kelamaan. masaknya jam berapa lama sih butuhnya? Ini mungkin setengah jam. Oh, jam 11 aja mulai masak. 11 mulai masak. Jangan deh 11 kurang 10. 11 kurang 10. Ya. Ready di setengah 12 gitu. Iya, Iya. ya. Pokoknya ready setengah 12 gitu aja Bu ya. Ready setengah 12. Berarti jam 11 masak ya. Terus nanti yang pertama kasih ini dulu aja, goreng-gorengan campur itu loh. Yang campur yang Oh, pada saat meeting mau dikeluarin gorengan. Oh, combo lokal. Ya, Combo lokalnya mau berapa? 3 aja. Combo lokal 3. Pakai kopi atau tea nggak Bu? Nanti mereka aja. Oh, mereka mesen sendiri. Combo lokal 3. Combo lokal 3. Ada lagi Bu? Itu dulu aja. Itu dulu aja, baik ya. Ini nanti dikeluarin pada saat tamunya udah datang ya. Oke, baik. Ini itu bed apa? Apa Yang Ibu? platte yang mini. Seafood platter, Ini ya. aja. Ibu untuk berapa orang? Mau ini nyoba-nyoba aja. Oh gitu, Pak. Saya mau ngajak teman-teman pengajiannya Oh, minggu depan, makanya baik. mau survei lokasi. Kenapa nggak di meja panjang biar lebih nyaman? Oh, Kita cuma segini. iya. Nanti katanya mau ngajak teman survei aja. Sekarang survei aja boleh. Sebentar ya Bu, kita panggil waitersnya dulu ya. Kalau yang best sellernya, aku rekomendasi ini mana ya? Kuah kari nih, enak nih. Pedas, manis, gurih. Makan kari? Juara kari. Juaranya kari ya. Atau asam pedas juga ada. Tapi kalau barombongan mesti pesan tempat ya, kasih tahu ya. Kalau Sabtu Minggu baiknya iya. Hari Rabu oh iya. Tapi kita ya kayak Rabu nih aja ada reservasi 30 sama 15 buat meeting. Tapi sih kita di atas sih juga luas, di atas bisa 200 orang juga. Buat berapa orang rencananya? Oh 20 sih aman lah. Iya. Yang habis kewong gimana? Enak nggak? Hah? Enak nggak? Aku tanya dulu enak nggak? Enak ya. Habis kawin nih teman-teman, cuti kawin seminggu. Tok. Sehat Tok? Alhamdulillah. Jadi aku nanya kamu, jadi kalau nanti aku kawin aku udah tahu ternyata enak.
Baru satu, kan belum nyobain dua. Pagi di sama siapa di? Sendiri. Ah, sendiri. Ya nanti siang 2 orang. Mas Jarwo? Jarwo sama ini siang. Mas Jarwo sama Topik siang. Lu sendiri lah, itu reservasi 30 sama Kayaknya Mas Topik juga nggak akan mungkin datangnya siang ya, paling sekitar jam 11 pas lewat. ini yang jam 11 saja 30. Yang setengah 12 15. Ya udah, nanti lu butuh bantuan lu bilang aja deh. Wira, bikin apa lo? Ini pengen pisang goreng, Pak. Pisang goreng. Nah, ini bagus pisangnya nih. Terus Kipasnya dilebarin Wira biar cakep, biar kelihatan gede. Diginiin, jangan begini ya. Saya suka masih lihat kamu bikinnya bulat-bulat loh. Nah, digini nih. Nah, ya. ini. Dikipas. Kan namanya ini pisang kipas. Ya. Oke? Oke, Pak. Ya. Pak Eman libur ya? Siang. Oh, siang. Bang Jeffrey, aman ya? Aman kok. Punten. Siang, Kak. Habis megang pisangnya Wira, lembek pisangnya. Ini setengah 12. Wira, kamu ada combo lokal 5 loh nanti loh. Yang ini yang setengah 12, yang 30 orang kan ada 2. Mana sini deh, biar gue nggak teriak-teriak. Yang ini kan combo lokalnya 2. Itu yang 15 orang mesen 3 tadi udah order, saya udah tahu. Jadi kamu siapin 5. Combo lokal 5, pisang goreng 2 loh. Ya, minyaknya disiapin, jadi udah agak anget-anget. Nah, kita udah rame banget pagi-pagi ya, reservasi 30, 15 sama 30, 15 sama tadi baru datang satu keluarga. Mas Darwo, kayaknya kitchen ini saya mau bikin nggak pakai angcu deh. Kita banyak tamu-tamu kita muslim loh. Ini yang baru datang ini pakai cadar loh. Jangan ada masalah pakai angcu, nanti lihat deh. Hilangin, hilang. Mau saya hilangin deh. Maksudnya kita kan masih sedikit-sedikit pakai angcu kan. Cabai garam kita pakai angcu. Saya mau nggak pakai nantinya. Jadi kita lebih benar-benar muslim friendly gitu loh. Nggak apa-apa jual bir, yang penting dapur kita semuanya makanannya 100% halal. Ya. Boleh. Bikin apa lu, Di? Mentega. Bikin saus mentega basic apa bikin ayam saus mentega? Oh, basicnya. Langsung aja masuk semua bahan nih, nggak apa-apa. Nah, cepet aja. Jangan marah-marah nih. Panas nggak lo? Panas, kasih mentega tangan lo. Hah? Butut sama seafood platter mini. Yang langsung ini. Itu yang ala carte ya? Ya ini yang normal biasa kok. Yang ini. Yang lainnya nih tadi paket yang ini. Sop buntut, seafood platter mini. Oh yang ini. Yang ini ready-nya jam setengah 2. Enggak. Nah, bukan, ini langsung. Ini langsung ini mah 2.20. Oh. Nah, kalau 2.19 yang tadi kalau ini kan ready jam 12. Yang makanan yang punya. Kalau ini ready jam setengah 12. Nah, yang tadi 2.19. Teh mango pakai angciu nggak, Mas? Nggak. Seafood platter juga nggak kan? Ya udah, ini yang 220 nih yang pakai cadar itu ya. Oke. Ini beda orang. Beda orang berarti mau. Beda, ini kan 215 barang yang ini nih. Oh, yang ini. Barang yang ini yang banyak. Yang ini kok. Ini setengah 12. Enggak, ini kan 215. Oh yang ini. Ya kan? Ini yang langsung platter mini sama teh mango. Kebanyakan nih butternya. Mana?
Oh, lu buang aja. Iya. Enggak ke sini. Enggak. Lalu. Kebanyakan lu butternya nih jadi basah nanti. Itunya mana? Short plate. Ya, jangan lupa ya. Cheese-nya, Kang. Udah, biar ntar dulu aja. Kamu boleh kerjaan yang lain. Nih, patty-nya bagus nih, Kang. Tebel. Iya, jangan digepeng-gepengin. Jelek. Cakep begini nih, tebel kelihatannya. Ngegiling sendiri apa gimana, Kang? Ya, slice sendiri kok. Enggak, yang ini, yang buat patty. Oh, iya ngegiling sendiri. Oh, kemarin kan aku udah minta sama Cia beli yang udah giling, nggak di order ya? Ya udah, nanti aku ngomong sama Cia deh. Jelek ini, kebanyakan lemaknya. Tuh, berminyak banget. Tapi ini tumben pedas banget loh, Di. 11.10. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok lu wabarakatuh. nggak ngabarin gua? Udah ya? Kan udah ngabarin hari ini kan. Pak. Jadi lu bawa apa aja nih? Halo. Sampel. Oke. Bentar ya. Siap. Lu tunggu bentar ya. Dis, mau minum apa? Nanti bikin masuk komplimen saya aja ya, tulis ya. Jadi, lu emang nggak janjian sama Cia hari ini? Enggak, gue janjian hari Kamis. Janji sama dia hari Kamis. Kebetulan gue juga Kamis bentrok. Kemarin belum sempat konfirmasi ke Cia lagi. Oh. Gue pikir lu juga nginfoin ke dia tadinya. Enggak. Nginfoin. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah Jadi nggak apa. intinya kan kemarin kan gue udah kirimin marketplace ke lu kan. Iya. Udah kirimin marketplace ke lu semuanya. Oke. Terus dari semua marketplace itu kan ada permintaan beberapa item untuk sampel. Yes. Jadi sampelnya itu udah gue bawain. Nanti paling ya gimana lah ngolahnya, ntar gue tinggal nunggu resultnya aja. Kemarin gue dapat info katanya mau di test food bareng. Test food baru sebenarnya pengennya yang dagingnya aja sih. Oh. Mau compare. Mau compare dengan kita punya melty gitu. Iya. Ya, sebenarnya sih jauh sih. Coba kita lihat dulu deh barangnya deh. Ini Kemarin ada 3 item daging yang mau diminta. diminta untuk sampling. Rib eye, Ini rib eye, tenderloin, sama beef slice. beef slice. Oke. Beef slice ini kita cutting yang ini 200 gram. Ini short plate ya. Iya. Ini short Tapi plate. brisket slice lu kadang fatty, kadang enggak ya. Kalau kayak gini menurut lo masih fatty nggak jatuhnya? Ini enggak. Kadang tuh ada yang sampai half loh, setengahnya tuh fat. gitu? Iya. Ini tenderloin. Ini cutting lu 200 gram. 200 gram. Ini rib eye. Rib eye. Kemarin kan dikasih 180. Kebetulan kita yang ada available untuk sampelnya itu cuttingnya 200 Ya gram. sebenarnya nggak apa-apa sih, ini kan cuma buat jadi apa namanya, komparasi aja ya. Komparasi. Terus ini fries, ini wedges, Wedges, skin on. skin on. Nice, mantap. Lu makan dulu ya, jangan enggak ya? Udah nggak usah. Jangan dong. Orang cuma sebentar. Ini Nggak juga apa-apa. masih- Ini bukan makan siang nih, jatuhnya brunch ini kayak gini. Iya nggak apa-apa. Ya udah nggak usah. Wan, minta menu dong Wan. Snacknya snack. Sekiranya. Ya lu pilih aja deh, lu mau makan apa terserah lu.
ongoing non alkohol, jadi 100% halal. Kayak kita kan saus teriyaki masih otentik, masih pakai sake. Ini ongoing lah, ongoing gue mau bikin semuanya. Kalau bisa kita main di market yang bener-bener halal. Kita nggak bisa bilang kita halal MUI ya, karena kita masih jual bir. Tapi makanan kita pastiin 1000% halal. Nah ini ongoing, ini lagi mau gua proses. Jadi barang baru ini kita tes food aja hari ini, mumpung Pak Danu mau dateng kan ke Corazon. Jadi nggak perlu ada Cia-nya, karena kan Cia cuma sebagai pengadaan. Approval barang ini oke atau enggak ada di Bapak, di saya dengan di orang kitchen. Nanti mungkin Adi atau siapa sebagai head di kitchen akan ikut test food sama kita gitu Pak. Jadi comparison produk lama kita dengan produk baru yang dari ini. Boleh ya Pak ya? Baik, terima kasih. Makasih Pak Danu. Tadinya begini. Di slice miring bos. Kayak sashimi, jadi nggak cakep. Nah, maksud gue ini Bisa kalau dipotong kan biar dapat crunchy-nya. betul, it's better kan. Iya. Nah, ini dia ngomong, nah cakep kan kalau harusnya kan gini kan. Cream soup lu juga harusnya kemarin gini kan. Betul. Oke. Agak thick kan. Nah, ini kita 4 ways, sudah pakai 4 ways nih. Nanti produknya pakai punya lu deh. Hari Rabu jam 12 siang ya, habis meeting sama supplier. Terus teman-teman bisa lihat ya, Corazon rame pol. 30 orang reservasi birthday dan 15 orang di sana reservasi untuk meeting. Lantai 1 kita almost full. Okupansi sekitar 70%. Nice, good. Thank you teman-teman semuanya ya. Kita fokus lagi, gue mau di dapur dulu. Dengar baik-baik. Ya. Nasi harus keluar paling pertama ya. Kalau nasi nggak usah nunggu lauk. Ada komplain loh, lauknya udah keluar, nasinya belum kemarin. Itu pas kamu sebelum cuti itu. Komplainnya di Google Review, kamu lihat aja sendiri. Pokoknya ada order, ada nasi langsung keluar. Ya, jangan nunggu. Oke? Pakai kok. Udah dicoblos kan? Udah pinter dong? Awas ya, masih pikun gua hajar nih. Yang reservasi yang 30? Yang 30 orang. Ya, oke. Yang 15? Udah keluar semua. Udah keluar semua, sip. Ini mie goreng 6 porsi ya, Di? 6 kan? Topik, sehat lo? Alhamdulillah. Gimana kabar kok? Alhamdulillah. Mau lihat? Gua mau black pepper apa? Cuma ada manis-manisnya doang ya? Sama rasa madu. Tapi black peppernya pakai bumbu basic black pepper? Enggak. Oh beda lagi? Oh, tapi tesnya mirip. Pakai ini nih, bisa. Itu yang Mongoliannya? Oh, oke Di. Dia pakai skippy soalnya. Skippy kacang. Ya, lanjut Di. Makanan sebelum keluar, piringnya bersih dulu ya. Nih, siapa sih namanya? Pian. Nih, kayak gini-gini dilap dulu ya. Jangan main keluar aja. 3 1,5 ya. Ya, betul. Oke, imagine. Jangan terlalu oily ya, Topik. Ayam Szechuan. Tahu ini apa? Udang. Mana itunya mana? Mau digoreng sana. Si itunya apa? Sausnya belum. Ya udah urusin yang udah dulu tuh. Ada ayam Szechuan. Nah, kalau udah di plating kayak begitu sekalian bersih, jadi kamu nggak banyak kerjaan 2 kali ya. Pak Iman udah makan, Pak Iman? Udah makan, Pak? Kalau belum makan dulu, ntar lapar loh.
Oh, kurang. Balik sini. Pik, tumis lagi, tambahin bumbu dikit sama kentalin kuahnya. Terlalu cair. Lu masak apa, Pik? Masak apa itu? Mana seasoningnya? Minta tolong aja sama anak prepare. Mana? Nah, oke, mantap. Brokoli yuk, jalan yuk. Sop buntut. Nasi perak. Nanti kalau kamu udah beres ini dibongkar ya. Ya. Jangan itu nanti gumpal loh. Ini chicken powder. Ya. Chicken powder sama garam kan aku udah suruh buang. Jangan pakai lagi. Udah di seasoning itu aja satu bumbu. Gak usah kebanyakan. Satu porsi berapa kok? Porsi segini ya, satu berarti 3. Ya, gini ya. Ya. Habis ini matchin nggak sama chicken powder buang ya. Seasoning udah satu macam aja. Pakai ini aja. Sisanya adjustment matchin gula sama bumbu basah. Chicken powder sama garam udah nggak perlu. Garam nggak perlu ini. Boleh. Matchin lu nggak boleh lewat lo. Obat Nah, obat ganteng itu. Berapa kok? Satu sendok. 2. Oke, good. Kecap ikan minyak wijen. Lagi jauh. Harus berani dong. Kan Chinese food. Oke, lanjut. Kecap ikan. Kecap ikan. Oke ya, hafal ya. Kalau nggak wangi nanti kangkungnya. Ya. Aduh. Ini masuk ke sini aja. Nah, nggak apa-apa. Oke. Minyaknya tambahin dikit. Oke, jos. Oke, masuk. Udah masuk sih. Oke, air baru masuk. Jangan terlalu lembek. Lagi. Kan tadi kentalin. Cukup. Jangan terlalu pekat banget. Tambahin lagi airnya. Iya. Dulu kok. Nah, cocok. Udah. Ini kok. Jangan terlalu asin ya. Manual aja ya. Air, mecin, garam, chicken stock. Ya berarti kayak bikin kaldu biasa aja dibumbuin kan. Sikat aja, bisa kok lo. Udah jos aja nggak apa-apa biar panas. Asam pedas ya? Tiga porsi? Oh 2, oke cukup. Udah lo seasoning sendiri aja, lo bisa kok. Jangan terlalu manis nih. Udah cukup. Biasanya 3 sendok. Ya, mecin nggak apa-apa banyak biar pada cakep. Ya. Mie seasoning di. Jangan pakai chicken powder udah. Mie seasoning aja. Kurang asin dikit, tapi rasa udah enak nih, udah balance. Ya, mie seasoning aja udah cukup. Itu apa nih? Ini sambalnya. Oh, yang buat bikin pedasnya.
Punya HP nggak? Foto, diingat jangan berubah lagi. Ya, disusun yang rapi, dikasih daun wangsui. Jangan lupa, lu kalau lupa gua ajar lu ya. Ayo, difoto, diingat. Jangan lupa ya. Begitu terus kalau bikin. Makanya kenapa makanan itu yang paling enak dilihat tuh ya apa? Look like. Iya. Ya bener dong, Iya. presentasi. Tapi Iya. ketika dicicip belum tentu. Iya. Ya, the same like the Iya, company. iya, Ya kan bener kok ya. Betul. Eh, Oke. Gitu. Jadi ini Bapak dulu udah pernah di sini kenal Pak Danu apa belum? Saya kenal Pak Danu aja. Oh, kenal Pak Danunya aja. Jadi sebenarnya gini Pak, restoran ini sepi bener, hampir bangkrut. Udah mau tutup. Yang kedua sekarang kita udah mulai rame. Udah mulai rame tapi bukan berarti rame. Weekday-nya masih jomplang-jampling, tapi weekend pasti rame ya. Sebenarnya di sini konsultan bisnis. Tapi Pak Danu maunya saya stay, dikasihlah saya jabatan GM. Intinya saya butuh orang yang tegas, keras, tapi bersahabat. Bukan tegas keras kerjanya ngomel doang. Saya butuh manajer yang bisa handle ini restoran. Karena saya nggak bisa 6 hari seminggu di sini. Atau enggak 5 hari seminggu aja saya nggak bisa. Kira-kira kalau kita mau hire Pak Iqbal ke sini, saya sebenarnya udah bilang sama Pak Danu, saya rasa kecepatan kalau cari manajer, apalagi yang profesional. Takutnya nanti naik turun omsetnya. Tapi Pak Danu bilang jangan deh, biar sekalian dipertahanin. Ya udah terserah Pak Danu. Kalau saya secara pribadi sebagai bisnis konsultan, saya rasa nanti dulu kalau kita udah konsisten omsetnya, baru hire manajer. Nah intinya saya butuh. Tapi kita nggak bisa gaji gede-gede. Bapak paham lah ya maksud saya ya. Sekiranya saya mau Bapak ada di sini, Bapak minta berapa sih? Ya, pokoknya kita kasih dengan menghargai pengalaman Bapak ya. Nah, saya menghargai Bapak untuk menjadi partner saya ke depannya. Pak Iqbal, terima kasih ya. Hai, terima kasih kok. Terima kasih banyak. Kita mau test food. Ini produk dikirim sama supplier gratis. Harusnya yang berwenang kan Cia untuk pembelanjaan. Karena Cia nggak masuk ya udah. Saya pikir karena si supplier juga minta feedbacknya cepat. Kita meeting udah dari 2 minggu yang lalu, nggak ada kejelasan. Saya juga udah kejar Cia. Akhirnya kemarin suppliernya ngubungin saya. Janjian sama Cia Kamis. Tapi Kamisnya si supplier nggak bisa. Karena dia ngurusin salah satu hotel dekat sini juga, jadi maunya sekalian jalan. Akhirnya terjadilah hari ini. Tau-taunya hari ini ternyata Cia libur. Jadinya menurut saya selaku bagian dari manajemen, para koki, Tito juga mungkin sebagai supervisor restoran, juga sama ownership ya sekalian. Jadi ini kita perbandingkan antara produk kita yang baru dengan yang lama. Pertama ya, kita ada bahas dari bahan mentah dulu. Nah, saat ini kita beli short plate whole slice sendiri. Saya dari awal masuk, saya sudah concern, saya bilang beli jadi aja di slice dari pabrik. Kenapa seperti itu? Nah, kita bisa lihat perbedaannya. Kira-kira mana yang dari pabrik, mana yang kita slice sendiri. Ini dari pabrik. Ya, jadi satu, kalau untuk burger nanti cantik karena dia di slice-nya mereka emang orang-orang yang kompeten untuk ngerjain. Nah, untuk burger itu saya maunya begini. Jadi nanti beefnya setelah kita panggang jadinya seperti ini. Ya. Boleh dibantu angkat. Nah, maaf ya saya pegang pakai tangan ya. Tuh, ini ditaruh di atas burger nih, di plating kayak gini. Set, set, set. Nah, cantik banget. Satu hal yang paling murah, dikasih sampel tapi saya nggak keluarin. Miss Vegetable, kan ngapain kita makan sayur ya. Miss Vegetable, saat ini kita beli setengah kilo itu 25.000. Melalui supplier saya ini, 1 kilo 25.000. Jadi harganya tuh a half. Kalau kita perbandingannya sekilo dengan kita beli sekarang 1 kilo 50.000. Dari supplier saya 1 kilo 25.000. Saat ini kita bikin wedges potato sendiri. Satu, buang waktu, yang kedua costnya lebih besar. Saya secara pribadi saya suka wedges potato yang skin on. Jadi dia ada kulitnya. Nah, jadi cantik juga, dilihat tuh cantik gitu ya. Kalau 1 kilo 30.000, 100 gram berarti cuma 3.000. Sangat murah. Jadi daripada kita bikin kualitas berubah-berubah,
pabrikasi udah jelas dia bikin ribuan ton sehari. Pasta kita tadinya pakai smoke beef ya. Smoke beef, tapi smoke beefnya yang kayak punya abang-abang, bukan merek kelas restoran lah. Nah, harusnya kita pakai ini. Ini smoke beef asli. Jadi dia dari short plate ini, dari pabrik di smoke. Nanti kita cobain. Ini yang real pasta carbonara ini harusnya seperti ini. Ini smoke beef kita sekarang. Ini harusnya smoke beef kita nih, kelas Corazon nih. Jadi saya mau kita pakai produk yang bagus bener, dan harga tuh tipis Pak. 1 kilo beda 5.000, 10.000 kalau kualitasnya jauh. Apa sih yang mau diperhitungkan dari barang 10.000 kan gitu ya. Yang paling terakhir lagi ada di steak. Saya steak maunya real meat. Kita sekarang pakainya melting. Melting itu daging olahan, daging murah diproses biar jadi empuk. Cuman itu doang. Ini rib eye melting yang dari supplier. Tapi nanti porsi kita nggak segede gini. Ini 200 gram. Dikasih sama mereka sebagai sampel. Porsi kita satu porsi nanti 150 gram. Mungkin seginilah. Dan ini oke banget karena kita pakai ini Australian beef dan Grand Feed. Grand Feed itu kasta yang cukup bagus untuk sapi. Jadi dia seumur hidupnya makannya kacang-kacangan. Beda sama sapi yang makannya rumput. Nah kalau ini rib eye kita sekarang melting. Ini jujur dagingnya tuh nggak jelas sebenarnya daging apa. Jadi ini daging murah diproses. Makanya bentuknya daging bisa bulat kan aneh. Nggak ada sapi yang bentuknya bulat. Sekarang tenderloin. Ini real tenderloin dari supplier. Ini tenderloinan kita yang melting. Sama bentuknya juga bulat gitu. Jadi saya maunya Corazon kembali ke sini. Karena stick platter kita fotonya pakai real meat. Oke, silakan yuk dicoba yuk. Kalian juga kokinya dicoba biar tahu. Silakan Pak Danu. Ini sausnya ya Bu. Kalau udah nyicipin yang tawarnya nanti baru pakai sausnya gitu kalau mau. Kalau mau. Ya betul. Kalau ini short plate-nya yang ini. Kalau ini sama short plate tapi dia dari pabriknya sudah di smoke. Oke, sore ya semua. Ada Anto, ada Ivi, tim konten ya. Yang pertama, saya mau sampaikan bahwa mulai kapan Pak Kiki? Mulai besok. Mulai besok kalian base camp-nya pindah ke Corazon di kantor. Kan kita ada kantor di sini, ya. Kalian pindah balik ke Corazon karena sekarang Corazon juga kondisinya masih up and down, cuman suka tiba-tiba rame. Kayak hari ini kita tiba-tiba rame. Kalian memang bukan megang bisnis ini aja. Ada Corazon, ada Laguna, ada apotik ya. Tapi saat ini kita lihat bisnis yang lagi cukup baik dan harus dipumping adalah Corazon. Karena kita mau bertahan sepaling tidaknya kita bilang sustain ya. Dari segi omset dan lain sebagainya. Anto sebagai orang yang udah cukup lama megang sosial media, sekarang ada partnernya ya. Jadi kenapa kalian mau saya buat standby di sini? Jadi biar kontennya menarik dan pada saat rame itu ada konten yang bisa direct langsung dibuat. Terutama weekend, Sabtu Minggu kita selalu ramai. Jadi kalau Sabtu Minggu ramai, saya harap ada tim kreator yang standby di depan untuk ngambil footage. Jadi saya selalu menerapkan sama tim saya juga, rame nggak rame, standby aja ya untuk ngambil footage. Dengan keadaan Anto mungkin yang lagi kurang baik, mungkin Ivi yang bisa bantu ya. Jadi rame nggak rame, footage diambil. Kenapa? Footage itu nantinya bisa dipakai untuk kemudian hari. Event-event tertentu kita butuh kamu di hari Minggu, kamu usahakan. Contohnya tanggal 18 besok, kalau bisa kamu jangan libur. Karena tanggal 18 besok, okupansi restoran kita kemungkinan 80% paling kecil. Karena lantai 2 kita udah di blok 400 orang, 350. Itu lantai 2 udah 100% full. Secara looks, tanggal 18 okupansi kita
minimal banget kelihatan 80%. Bikin konten sebanyak-banyaknya di tanggal 18. Penuhin aja memori. Pakai nggak kepake nanti urusannya. Kan database-nya juga bisa dipindah ke PC. Bener gak? Konten, story, reels, itu coba di-schedulekan. Nanti kan kalian standby di kantor. Di kantor ada papan tulis gak sih? Di kantor kita ada. Ada papan tulis. Dibikin schedule. Dicatat ya, posting reels, Senin, Rabu, Jumat, Minggu. Harus ada reels. Kalau nggak ada reels, foto feed. Selang-seling aja kalian atur. Kalian bisa upload reels bagus, nggak bisa foto feed masuk. Update story harus setiap hari. Terus jangan berdempetan dalam waktu yang sama. Habis upload jam buka, tau-taunya upload seafood platter, tau-taunya upload cumi bakar di waktu yang sama. Jadi kalian ngeblok kan, ngeblok terus kalian posting bareng. Udah seharian nggak ada story lagi ya. Jadi diusahakan di jam buka posting informasi bahwa restoran kita buka. Nanti di lunch time jam 12, jam 1 kalian update foto. Nanti di sore jam 3 kalian update foto menu. Nah, kayak kita hari Sabtu pasti ada live musik kan. Nah, boleh kalian berdua bikin konten POV. Ya kan, siapa yang mau jadi host terserah, mau Anto atau mau Ivi. Halo teman-teman, selamat sore. Jangan lupa datang ke Corazon sore ini ya. Karena kita ada live musik nih sebentar lagi. Biasanya kalau kalian lihat di Instagram bisnis-bisnisku, itu yang handle dia. Nah, itu biasa dia bikin POV. Jadi kamera nyala, langsung, wah ini restoran lagi rame banget nih. Gitu, langsung jalan aja. Tuh, teman-teman bisa lihat, parkirannya penuh, ruang makannya penuh, nah kayak gitu. Saya seneng yang kayak gitu, jadi bener-bener real time. Dan orang yang lihat story kita, oh gila ini rame banget. Jadi saya harap, saya ngomong sekali, dicatat dan diingat. Konten atau project saya rasa jangan masing-masing. Kalian berdua tim harus solid. Jadi setiap konten yang kalian buat, wajib berdasarkan diskusi. Kalau bisa punya SOP. Tapi kalian sebagai tim berdua, saya nggak mau kamu Ivi kerja sendiri, Anto kerja sendiri. Kerjanya tetap tim. Sekarang kondisi resto kita udah ramai. Lu malah kecelakaan lagi. Lu bener-bener Anto. Kakinya sehat, restorannya sepi, Bu. Nggak restorannya ramai, disakit. Nggak bisa kerja. Kalau kalian mau bikin konten, minta makanan ke dapur nggak apa-apa. Minta makanan 1 atau 2 item. Kalau saya nggak ada, bilang aja komplimen saya. Tapi harus jadi kontennya, saya harus mau tahu. Jadi nanti kontennya, ya kalian bisa lihat Instagram saya lah. Nah nanti ini konten saya kan semua dia yang bikin nih. Contohnya seperti ini ya. Nah ini tuh. Terus kalau ada DM komplain, ya denger ya baik-baik. Di screenshot kirim ke grup, oke? Jadi komplain jangan kalian aja yang tahu. Kalian kan nggak ada urusan dengan operasional. Kalian nggak usah ditakut dimusuhin orang operasional karena ngebocorin ada komplain. Nanti urusannya sama saya. Terus kalau DM nanyain promo, nanyain menu, nanyain harga, kasih nggak? Kasih aja. Kenapa nggak boleh? Ya harga menu kan mereka kan mau datang, kemampuan ekonominya kita nggak tahu. Mereka kan takut mungkin di Corazon mahal dan lain sebagainya. Ya kasih aja, it's okay. Begitu aja dari saya. Saya ucapin makasih banyak. Kalian jadi tim baru yang akan standby di Corazon kan, yang tadinya standby di kantor akan standby di Corazon. Tapi kalau kalian ada keperluan di kantor dan saya nggak ada di Corazon, nggak apa-apa, kalian kan masih di bawah naungan Jaya Pak dan lain sebagainya. Oke? Oke, terima kasih ya semua ya, selamat sore. Aduh teman-teman, gila capek banget hari ini. Dari pagi, kita ngapain pagi? Pagi datang ke Corazon, toto rame, ada reservasi 30, 15, terus tadi tante-tante, nenek-nenek, ibu-ibu, sahabat Koko Kuliner ada kali 20 orang. Terus meeting sama masuk aja. Sini duduk, ambil kursi satu lagi. Meeting sama owner, meeting sama manajemen, meeting sama supplier. Waduh gokil hari ini. Terus juga tadi ngomel-ngomel tapi nggak di-record, bahaya. Sekarang mau ngomel-ngomel lagi gue. Ayo Cing, duduk Cing. Ya. Aduh. Tadi siang ngomel-ngomel nggak di-record, sekarang di-record nggak apa-apa. Oke, Acing Irwan, lu jangan kayak musuhan, sini maju ngapain lu? Acing Irwan, sore. Saya di sini baru mau 2 bulan, ya, baru mau 2 bulan. Corazon ini weekday kita memang tidak terlalu ramai.
Tapi weekend saat ini kan cukup rame. Terus alhamdulillah sekarang event gede-gede. Selalu ada, setiap minggu ada aja event kan 50 lah, 100 lah ya gitu-gitu ya. Sekarang Corazon ini bisa dibilang 90% diserahkan ke saya sama Pak Danu ya. Saya sebenarnya jujur aja udah ngomong juga sama owner sama ya Pak Danu, Pak Kiki gitu ya. Saya sebenarnya nggak mau megang jabatan GM ini, terlalu berat. Balik kenapa kalian saya panggil, di mata saya Irwan sama Acing nih cukup baik dari segi pekerjaan. Saya melihat Irwan kompetensi untuk jadi supervisor di spesialis lebih ngurusin anak-anak di lapangan. Saya ngelihat Acing tuh rajin di mata saya. Semoga kalian ini berdua bukan pilihan yang salah buat saya. Saya malu kalau kalian saya pilih, saya naikin jabatannya, terus kalian tiba-tiba jadi malas. Saya jujur saya nggak salah. Berarti kalian harus saya turunin lagi, kan begitu. Karena aku bertanggung jawab nih, tapi sejauh ini saya lihat kalian ini luar biasa. Acing, saya mau ada penawaran menggantikan Irwan sebagai kapten. Dan memang Pak Danu juga senang sama kamu. Setelah saya ngobrol ini bukan Pak Danu yang minta loh, saya yang minta. Saya yang minta ke Pak Danu. Begitu saya sebutin namanya, oh Acing iya saya emang suka, Acing kerjanya rajin. Begitu Pak kata Pak Danu. Ya, bukan suka kamunya, suka kerjanya ya. Lo jangan ini lo. Nanti lo WA yang enggak lo ke Pak Danu. Punya alamat juga enggak. Ya, saya mau kasih kamu kesempatan untuk menjadi kapten ya. Tugasnya apa sih? Tugas kapten dengan supervisor itu tidak beda jauh. Itu masih megang operasional. Tapi bedanya kalau supervisor itu dia ada di posisi yang kejepit. Jadi kalau orang bilang zaman sekarang tuh sandwich generation. Ditonjok sama yang atas, ditekan sama yang bawah. Jadi kalau saya mau marah-marahnya sama supervisor. Terus kalau karyawan pada kerjanya nggak seneng, komplainnya ke supervisor. Nah, supervisor marah-marahnya sama kapten. Nah begitu. Jadi sebenarnya kalian masih ngurusin operasional, tapi tanggung jawabnya yang beda. Apa sih bedanya? Kalau supervisor jelas harus lebih pintar, product knowledge-nya harus bagus, bisa jadi role model, ngerti nggak? Harus jadi contoh buat anak buahnya. Rapi, bersih, wangi, berani negor, berani marah. Masih. Cing. Oke lah teman-teman ya, gue udah bener-bener capek banget hari ini. Asli gue nggak bohong, gue capek banget hari ini. Full time gue di Corazon, nggak berhenti, sampai makan aja nggak sempet. Berangkat dari Bekasi jam 8, ini udah jam 6 sore nih, almost 12 jam gue kerja ya. Ya gitulah hari ini ya, kita rekap pagi, udah rame ngurusin floor, ngurusin kitchen. Setelah itu meeting supplier, terus tadi meeting sama owner juga nggak di-record ya. Iya kan, meeting sama owner nggak di-record, kalian makan ya. Meeting sama owner, kita nggak record karena pembicaranya penting mengenai finance, terus atau keuangan ya. Selanjutnya tadi test food product tuh ya, produk baru dari supplier. Gua mau bener-bener upgrade ya teman-teman, dari daging meltik ke daging beneran ya. Memang dari segi keempukan ya jauh sekali, meltik adalah daging proses. Tapi gue mau jual quality, bener-bener gue mau jual quality, karena menurut gue itu important things banget. Jadi teman-teman ke Corazon tuh bener-bener makan di restoran mewah gitu ya. Pastinya dengan harga yang sangat terjangkau ya. So setelah itu meeting lagi, pembahasan buku menu baru yang gue bilang gue bakal turunin harga. Jadi dari 2 minggu yang lalu kita meeting, terus ya harganya udah ketemu, sekarang desain buku menunya. Mudah-mudahan ya semoga soon lah, ASAP ya, as soon as possible kita akan segera rilis menu baru dengan harga baru yang lebih murah. Gue berharap banget tuh strategi marketing gue biar orang-orang sekitar Sentul bakal menjadikan Corazon adalah rumah makannya mereka. Ya, karena apa? Restorannya mewah, harganya affordable gitu. Itu target utama gua gitu ya. Dengan strategi marketing lainnya lah. So guys,
Habis itu gue manggil anak-anak ya. Gue suka dengan 2 anak ini, kerjanya rajin. Irwan sama Acing, kita naikin gajinya, kita naikin jabatannya. Oke lah ya, paling dari gue gini aja. Gue udah capek banget guys. Thank you so much for watching this video. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu. Tuhan memberkati. Bye.